Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, disilahkan. Berdoa, selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak berangkat? Oh, berangkat semua. Baik, kalau berangkat semua, alhamdulillah. Nah, materi kita kali ini masih tentang teks puisi, yaitu pada submateri pokok Mari Berpuisi dengan Indah. Jadi ketika membaca puisi sendiri, tentunya kita harus memperhatikan beberapa aspek. Apa aja sih aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi itu sendiri? Yang pertama, ada ekspresi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan bahwa ekspresi merupakan pengungkapan atau proses menyatakan, memperlihatkan, atau menyatakan maksud, gagasan, atau perasaan. Ekspresi dapat pula diartikan sebagai pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Jadi, ketika membaca puisi, tentunya kita harus memperhatikan ekspresi, harus mengeluarkan ekspresi. Ketika harus marah, ya berarti kita harus mengekspresikan air muka kita dengan marah. Ketika kita merasa sedih, ya kita ekspresikan membaca puisi itu dengan sedih. Begitu pula dengan senang. Ketika puisi itu mengungkapkan perasaan dengan senang, tentunya kita harus mengekspresikan bagaimana rasa senang itu sendiri seperti apa. Lalu yang kedua yaitu lafal. Lafal merupakan ucapan seseorang pada huruf ataupun kata. Dalam membaca puisi, huruf ataupun kata-kata harus dilafalkan dengan jelas. Jangan sampai tertukar dengan huruf ataupun kata-kata yang lainnya. Contohnya, kata jalang tidak tertukar dengan jelang. Kata tetap tidak tertukar dengan tatap. Kata luka tidak tertukar dengan lusa. Nah, pasangan-pasangan kata itu sendiri memiliki makna yang berbeda. Jadi jangan sampai pelafalannya kita itu tidak jelas. Contohnya kayak tadi, kata jalang kita kedengarnya kita yang dengar itu seperti kata jelang, kayak gitu. Jadi untuk menghilangkan agar tidak ada salah dalam mendengarkan gitu. Jadi yang membaca puisi itu harus dengan pelafalan yang jelas. Lalu yang ketiga, tekanan. Tekanan sendiri merupakan kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat. Tekanan berfungsi untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan kata yang lainnya. Contoh, pada penggalan puisi Aku karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tidak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulan terbuang. Nah, kata yang bercetak tebal merupakan kata yang perlu mendapatkan penekanan kuat. Maksud dari kata-kata itu lebih jelas, lebih memperoleh penegasan dari kata yang lainnya. Jadi membacanya itu lebih menggunakan tekanan yang lebih, seperti itu. Lalu yang keempat ada intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi yang menyebabkan perbedaan maksud suatu kalimat. Terdapat macam-macam intonasi, yaitu intonasi berita, intonasi tanya, intonasi perintah, dan intonasi seru. Contoh, saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Nah, dari ketiga kalimat tersebut memiliki maksud ataupun fungsi yang berbeda. Hal itu disebabkan oleh faktor intonasi, yaitu intonasi sendiri memiliki pengaruh berbeda pada maksud suatu kalimat. Jadi pada
kalimat yang pertama itu kan tanpa tanda baca. Nah, seperti itu. Yang kedua itu menggunakan kalimat tanya. Nah, jadi seolah-olah kita seperti bertanya. Lalu yang kalimat ketiga menggunakan tanda seru, tanda perintah. Nah, seolah-olah kita memerintah, seperti itu. Nah, dari aspek-aspek yang sudah Ibu jelaskan, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak, terkait kemarin kita sudah mempraktekkan untuk menulis puisi, namun ada beberapa yang belum mengirimkan. Nah, jadi penugasan pertemuan ke-14 ini masih membuat puisi, ya. Jangan lupa kerjakan pada Google Classroom mengenai terkait aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.